STMUD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika Universitas Siliwangi yang tentunya dipimpin oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Rudi Priadi. Saya sangat senang berada di kampus yang bersejarah ini. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya. Ada di sini Pak Agus Wahyudin, Ketua DPRD. Juga Sekda Kota Tasikmalaya, mewakili Pak Wali yang kebetulan sedang di Purwokerto. Juga PLT Sekda Kabupaten Tasik, Pak Iqbal. Yang saya hormati para alim ulama, tentunya di bawah pimpinan Ketua Majelis Ulama Kota Tasik, Kiai Agam Sadiq, dan para hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, atas segala nikmat Allah yang saya lihat di ruangan ini. Yang pertama saya lihat ada nikmat umur, alhamdulillah. Karena kalau ke Tasik saya pasti ke makam di Cinehel, karena kakek saya dan nenek saya dari ibu saya dimakamkan berdekatan di Kota Tasikmalaya. Kedua, saya lihat ada nikmat kesehatan. Bapak Ibu bisa hadir, bisa mendengar dengan jelas, melihat dan tentunya menyimak. Yang ketiganya ada nikmat iman Islam. Alhamdulillah kita masuk golongan yang mendapat hidayah. Berikutnya ada nikmat silaturahim. Mungkin baru yang pertama melihat Pak Gubernur, diberi nikmat menit ini bertemu. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Berikutnya ada nikmat jabatan, kayak judul-judul, nikmat-nikmat jabatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Saya sangat senang kalau meresmikan masjid, karena sebelum jadi pimpinan dulu wali kota sekarang gubernur, dakwah saya itu adalah membangun infrastruktur masjid. Sudah lebih dari 30 Pak Rektor masjid yang kami desain, membangun, karena Allah menganugerahkan kami imajinasi. Sekarang saya juga mendesain masjid di Palestina, di Gaza. Kalau ada yang mau menyumbang pengusaha Tasik, mari kita udunan. Masjidnya di bawah Israel, padahal menghasil hafiz Quran sudah 7.000 alumni. Mudah-mudahan Agustus ini kita groundbreaking, kita tunjukkan bahwa ukhuwah Islamiyah melintasi batas negara dan administrasi. Kemudian sedang mendesain masjid di Spanyol, karena di Spanyol mu'alafnya banyak, Pak. Tahun 70 muslimnya hanya 30.000, sekarang sudah 3 juta. Jadi cahaya Islam yang dulu dibungkam ya zaman dulu, sekarang pelan-pelan muncul lagi menerangi hati orang-orang bule di Spanyol. Dan juga masjid di Swedia. Jadi
Saya bingung Pak, orang Spanyol nanti sepi ke Abdi pulang ke Amerika ke Pakuan jauh-jauh di Spanyol. Boleh jangkung kasih aku juga Sergio Ramos, pemain Real Madrid mah. Saya kesini karena saya melihat di internet kenapa gubernur sebagai gubernur provinsi yang muslimnya terbesar kebetulan arsitek, tolong kami dibantu gitu. Pas saya wawancara gitu Pak, ternyata di sana itu yang tidak percaya agamanya banyak ateis kan, tapi orang-orang itu mentok dengan pertanyaan dunianya karena jawabannya ada melalui cahaya Islam. Jadi alhamdulillah. Nah karenanya saya kalau pidato Bapak Ibu selalu saya bikin tradisi baru, yaitu saya menulis pantun. Jadi ini pantun saya tulis 5 menit yang lalu. Pun Abi nyarios sebut asik aja. Tahu bulat digoreng dadakan, harganya 500-an. Asik. Jika kita mau selamat di masa depan, Asik. jadikanlah masjid sebagai pusat peradaban. Amin. Nah, itu menunjukkan bahwa masjid hari ini harus dijadikan pusat peradaban Islam, tidak hanya pusat ibadah. Oleh karena itu, ada beberapa program dari kami. Yang pertama, kami tuliskan Jawa Barat juara lahir batin, karena kami paham hidup ini tidak bisa hanya ngurus dunia tanpa ngurus akhirat. Ya. Oleh karena itu, berita baik Bapak Ibu, program-program batin kita istilahnya sudah kita gelontorkan dengan Pak UU. Yang pertama di DPRD Jawa Barat sekarang sedang pembahasan Raperda pesantren. Jadi insya Allah nanti mah para pesantren tidak usah siapa dekat dengan siapa, tentunya semua insya Allah adil oleh peraturan ini, sehingga membangun kobong, bangun fasilitas untuk santri kiai akan dilakukan dengan cara-cara yang sangat baik, adil, transparan, dan tentunya sesuai dengan harapan. Kita juga ada program pengentasan kemiskinan. Ini kalau ibu-ibu Tasik belum tahu, kita ada program namanya kredit mesra, Bu. Kredit mesra itu singkatan kredit masjid sejahtera atau masyarakat ekonomi sejahtera. Ibu bapak bisa pinjam tanpa bunga, tanpa agunan, syaratnya hanya satu, mengaji. Kalau minjemnya 1 juta, ngajinya 1 juz. Minjem 5 juta, ngajinya 5 juz. Minjem 30 juta, hatam belah bisa Quranan. Syaratnya nanti setelah mengaji keluar surat rekom dari DKM, nanti Bank BJB, banknya milik provinsi, akan mengatur pinjaman sesuai syariat Islam. Nah inilah cara kami memakmurkan masjid sambil menolong mereka-mereka yang berkebutuhan. Tapi kredit kerja ya Bapak Ibu ya, kredit kerja bukan kredit konsumsi, ya, bukan buat dipakai kawin lagi kan ya Oman. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga sangat bangga. Ciri kemajuan sebuah wilayah adalah punya lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Islam itu dulu juga terkenal karena keilmuannya. Ya. Matematika itu kan keilmuannya banyak dari ulama-ulama Islam. Kita juga pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang membangun Masjid Raya di Gede Bage. Itu dari rumus matematika, Pak. Saya kebetulan yang mendesain, sama dulu diskusi dengan Pak Aher, gubernur terdahulu, karena saya ingin menemukan namanya Aljabar, ya. Singkatan Jawa Barat tapi juga rumus matematik lah kira-kira. Nah ini kalau insya Allah tahun depan juga selesai. Nah saya berharap kampus baru Unsur 2 bisa diakselerasi, nanti kita maksimalkan, baik dana dari provinsi, pusat maupun pihak-pihak terkait, karena tingkat kemajuan Priangan Timur salah satunya diukur dari indeks kuliah juga, Pak. Ya.
Tadi dikatakan yang diterima hanya 1.500 dari 17.000. Pertanyaannya berarti sisanya kemana? Kan hayang sarakola, maka harus dibangun lebih banyak institusi-institusi pendidikan. Dan saya yakin Priangan Timur akan juara lahir batin. Makanya saya terus pantun lagi ini. Ada gubernur makan sop ikan patin. Ikannya ditabur kemangi begitu lezatnya. Priangan Timur akan juara lahir batin karena ada peran Universitas Siliwangi di dalamnya. Nah, jadi kombinasi wilayah yang maju karena unit pendidikan, wilayah yang maju karena masjidnya berkembang, itu adalah salah satu kebahagiaan kita bersama. Saya juga rutin mengajak warga Jawa Barat subuh berjamaah ya, di hari Sabtu atau Ahad, semata-mata untuk menunjukkan bahwa yang namanya umaro itu harus jadi teladan. Seorang ulama di Palestina pernah menyampaikan, ada di YouTube, Pak. Dia menyampaikan begini, musuh Islam itu, dia menyebut Israel, tidak akan takut terhadap Islam kecuali datang sebuah situasi. Apa itu situasinya? Yaitu jika sholat subuh berjamaahnya seramai sholat Jumatnya. Tapi sampai kapanpun kalau subuh berjamaahnya masih sabaris, dua baris, kaki-kaki mukul, dan menurut ulama itu musuh Islam tidak akan pernah takut. Jadi ini motivasi lah. Mari kita bangun masjid yang megah seperti ini, tapi jangan lupa memakmurkan dengan aktivitas dan ibadah tersulit, salah satunya yaitu sholat subuh berjamaah. Dan buat ibu-ibu, kalau mau cari menantu, carilah lelaki yang rajin subuh berjamaah. Ibu suka nanya ke saya, Pak Ridwan, maksudnya apa? Ya subuh, saya bilang subuh berjamaah aja dibela, apalagi cinta anak ibu. Jadi itu Bu, kalau mau lihat calon menantu, lihat di subuh berjamaah di masjid. Tapi kade, aki-aki mukulnya. Jodohkan dengan aki-aki. Nah, oleh karena itu kita tadi ada 9-10 program lahir batin, Pak. Satu, Perda pesantren sebagai komitmen kepada pesantren, alhamdulillah kami tunaikan dengan Perda. Kedua, ekonomi keumatan, kita siapkan kredit mesra itu Bu ya, asal rajin tadarus insya Allah baik. Ketiga, ada program satu pesantren satu usaha, itu sudah dimulai alhamdulillah. Jadi para pesantren yang mau mandiri tinggal niat mau aja, nanti memproduksi apa, jualnya kemana, nanti tim provinsi yang akan atur. Nah, ini sudah dilakukan ya. Sehingga suatu hari pesantrennya bisa maju mandiri oleh ekonomi. Sudah ada ratusan di tahun ini yang kita bantu sehingga bisa menghasilkan pendapatan untuk pesantrennya. Yang ketiganya, kita ada program satu desa satu hafiz Quran, itu sudah berlangsung. Mudah-mudahan tidak ada desa-desa di Jawa Barat yang warganya tidak hafiz Quran, sehingga minimal jadi imam masjid adalah kelompok ini kira-kira. Nanti kita beri beasiswa Pak, yang penting mau aja. Disampaikan Pak Sekda ya, kalau ada di kelurahan atau desa, kalau di kabupaten yang mau ikutan program ini, nanti kita beasiswakan. Sebagian kita kirim ke sekolah-sekolah di dalam negeri, ada juga yang ke luar negeri. Kemudian kita baru memberes program English for Ulama. Jadi
Jadi pelatihan bahasa Inggris untuk ulama-ulama muda. Tujuannya apa? Kalau lulus saya kirim ke Eropa, Pak. Ya. Berdakwahnya bukan di Cisayong, bukan di Cicalengka, dakwahnya di negara-negara Eropa. Ini gelombang pertama sedang kami siapkan. Karena suatu hari yang membawa cahaya rahmatan lil alamin, saya bercita-cita harus ulama Jawa Barat, ya. Tapi tentu bahasanya harus mudah dipahami oleh bahasa pergaulan. Dengan bahasa Indonesia kita mendapatkan persatuan seluruh Indonesia, betul. Dengan bahasa Sunda kita menjaga budaya. Dengan belajar bahasa Arab kita memahami Al-Quran hadis lebih mudah. Dengan bahasa Inggris memudahkan pergaulan dunia. Jadi rumusnya gitu. Jadi saya doakan anak milenial minimal menguasai 4 bahasa. Sepupuh bahasa Sunda mah itu, bahasa Indonesia, bahasa Arab karena Muslim juga, kemudian bahasa Inggris kira-kira begitu. Saya sudah 6 bulan kursus bahasa Arab juga, Pak Rektor. Tiap hari di rumah saya panggil guru privat untuk suatu hari saya pidato juga di Timur Tengah dengan bahasa Arab. Ismi Ridwan Kamil Al-Muhafiz Jawa Gurbiah. Nah, kemudian kita ada program dakwah digital. Pertanyaan saya kepada Pak Kiai sederhana. Kalau kita mendakwahi jamaah kita di masjid itu baik, tapi maksimal 1.000, maksimal 2.000. Padahal penduduk Jawa Barat 50 juta. Bagaimana mendakwahi mereka yang macet di nagrek, mereka yang lagi ngetem di pasar, mereka yang 3 jam lagi safar di tol, kan begitu. Satu-satunya metode berdakwah yang bisa datang ke semua orang itu adalah dengan HP, kira-kira begitu. Maka kitab-kitab kuning sekarang sedang kita digitalisasi, Pak. Kakek saya almarhum Kiai Haji Muhyiddin yang mewariskan saya 8 pesantren. Kitabnya ada 40, oleh kami sebagai keluarga sedang didigitalisasi. Salah satu kitabnya Keutamaan Ahlussunnah wal Jamaah, salah satu kitabnya Nadom, ya, berpantun dalam bahasa Sunda. Waktu saya kecil pesantren juga itu menjadi tradisi. Salah satunya kalau tidak salah tentang tauhid. Hebat Turku maha urang, titik-titik terangkan omarnya radan urang, ngurus petinjan berang. Nah, itu kan pantun Sunda, 4 kalimat, ujungnya sama. Itu ada satu kitabnya. Maksudnya apa? Maksudnya tadi, Pak, karena zaman sekarang zaman digital, penduduk Indonesia 260 juta, jumlah HP 300 juta. Jadi Indonesia adalah negara yang jumlah HP-nya lebih banyak dari jumlah penduduk. Bapak-bapak pasti HP-nya ayat 2 minimal, ya. Kira-kira begitu. Sekarang tidak ada yang tidak menggunakan HP untuk urusan. Ibu beli hijab online, pendaftaran online, bayar uang kuliah online, baca berita online. Saya selama 2 tahun menjodohkan online, sudah 6 pasang, Pak, menikah. Saya unbroken di dunia digital. Jadi hidup kita sekarang, nah makanya dakwah Islam pun agar kita bisa menyentuh orang-orang yang tidak bertemu kita itu gunakan. Ustadz Abdul Somad terkenal awalnya kan karena di YouTube, termasuk saya suka nonton online, sehingga akhirnya viral dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya titip juga, Pak, di Priangan Timur, Pak Ketua MD, mari kita dorong sebuah cara dakwah baru supaya lebih luas, tidak mengenal waktu, ya, yaitu menggunakan dakwah digital. Kalau butuh caranya, nanti bisa saya bantu dengan tim
sehingga insya Allah dakwah kita makin luas. Terus tadi English for Ulama ada dan program-program lainnya yang sifatnya keumatan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu PR yang harus direnungkan oleh Universitas Siliwangi adalah ini adalah sebuah berita baik Bapak Ibu, tapi sampai tidaknya berita baik ini tergantung kita hari ini. Jadi menurut survei Pak, Indonesia itu akan menjadi negara adidaya di 2045. 2045 kurang 18, 26 tahun lagi dari sekarang. Ya. Bisa mengalahkan Amerika menurut ekonominya ya, menurut penelitian. Tapi syaratnya tilu. Satunya ada di unsur. Syarat pertama, ekonomi harus minimal seperti hari ini, tidak turun lagi 5%. Makanya jalan tol dibangun, bandara dibangun, desa diberdayakan, tujuannya agar ekonomi 5%. Bulan ini saya menandatangani penentuan lokasi tol Cigatas, ya. Jadi nanti mudik atau bolak-balik ke Bandung tidak harus selalu lewat Nagrek dan Gentong, cukup lewat jalan tol cus nanti 20 menit insya Allah beres. Nah, syarat pertama ekonomi. Syarat kedua, nah ini usil, generasi mudanya berarti mahasiswanya harus kompetitif. Karena diprediksi dalam 30 tahun hanya Indonesia yang punya generasi mudanya mencapai 70%. Artinya 70% ini bayangkan kalau semuanya bekerja, sehingga mesin Pak ngabrek karena semuanya bergerak. Tidak ada negara dalam 30 tahun yang penduduknya 70% usia produktif atau istilahnya bonus demografi. Jangan sampai jumlahnya 70%, tapi yang bekerja hanya setengahnya kira-kira begitu. Maka Priangan Timur harus dikembangkan pertaniannya, harus dikembangkan pariwisatanya. Tadi kita baru diskusi. Saya baru tahu, misalkan di Kabupaten Tasik banyak air terjun, kan begitu ya, banyak bukit yang indah dan sebagainya. Mari kita kembangkan ekonomi pariwisata. Kita bikin desa wisata. Saya di Majalengka sudah bikin aturan, saya tidak izinkan bikin hotel sebelum rumah-rumah penduduk itu bisa menjadi homestay. Homestay itu turis nginapnya di rumah penduduk dulu. Kalau sudah habis, tidak ada lagi baru saya izinkan hotel. Jadi kalau Bapak Ibu di desanya indah, warga itu turis nanti datang kayak di Kuningan di Majalengka, nginapnya di rumah. Gitu. Bayar 300.000 kali 15 malam sudah 6 juta pendapatannya kan. Sarapan paginya ngobrol dengan pemilik rumah kan, menjodoh dikawinkan, jadi banyak kebaikan-kebaikan dari hal-hal seperti itu. Nah inilah ekonomi kerakyatan yang kita bangun. Nah saya titip, jadi tadi Pak, lulusan Unsil harus jago bahasa OKT-nya, Sunda, Indonesia, Arab, Inggris, itu titipan saya Pak, kalau ingin dibantu. Yang kedua harus paham 4.0 ya, teknologi digital. Maka tadi dakwahnya kita digitalkan. Ya. Di Ciwidey Pak, sayurannya sudah dijual online lewat belibeli.com, besok saya resmikan. Jadi petani jualannya online. Di Indramayu boleh tampilkan maraban lele ayana HP Pak. Nggak ada fotonya. Dulu sebelum 4.0 ini, si petambak lele di Indramayunya ngalungkan paratnya ke pandangan lagi. Kadang di Soledad, dia tutup enaknya, tidak akurat. Nah, kita ubah. Jadi di tiap balong lele aya grill mesinnya para lele, tapi ada sensor teknologi, ada mesin pelontar makanan yang terhubung ke HP. Jadi HP dipencet, si sensornya gerak menerima pesan dan melontarkan para lele.
Mau jam berapa aja terserah. Apa yang terjadi? Yang tadi panennya hanya 2 kali setahun di Indramayu, sekarang 4 kali setahun. Pendapatannya naik 2 kali lipat. Inilah masa depan. Teknologi 4.0 kayaknya besok orang teh bingung ngambil definisi. Nanti Jawa Barat mah pesmihelaan diterjemahkan meningkatkan produksi petambak lele. Jadi kalau bapak-bapak makan pecel lele, saya pastikan itu mayoritas lele digital. Apalagi minggu lalu sudah saya mulai programnya Pak, di Pelabuhan Ratu mencari ikan pakai GPS. Jadi petani dikasih kotak teknologi buatan Korea, dipasang di perahu, lompat ke laut, nanti si kotak itu memberitahu lautnya ke musyawarah MK, di rakernas di kanan, di bawah. Apa yang terjadi? Sebelum kotak itu, teknologi itu diterapkan, sekali berlaut sehari cuma 1,2 juta pendapatan. Sekarang naik 2,2 juta. Ya. Jadi inilah visi Jawa Barat ya terkait teknologi. Jadi apa tadi 2045 bisa mengalahkan Amerika, satu ekonomi 5%, 2 generasi mudanya harus kompetitif, bahasa digital. Nah ini yang ketiga, titik Pak Kapolres. Menurut penelitian itu, Indonesia akan jadi negara adidaya kalau demokrasinya terparasiat. Jadi jangan sampai pilihan-pilihan politik ya menghancurkan ukhuwah Islamiyah, menjauhkan persaudaraan Priangan Timur kita hanya gara-gara beda selera. Dan selera mah nggak bisa dipaksa. Si Neng ieu geng hijabna coklat, ya ibu eta tiluan hijabna abu-abu. Dipaksa tukeran belum tentu mau. Ya, jangan bertengkar, itu mah pilihan. Urusan sepak bola, sarua ngajina. Ulang ngaji nu hiji dejek, nu hiji bobotoh, garelu. 45 supporter dalam catatan sejarah sepak bola Pak meninggal dunia. Padahal saya ini rata-rata mayoritas sesama muslim. Jadi saya titip, jangan sampai perbedaan selera dunia menghancurkan ukhuwah kita. Boleh beda ormas Islamnya, betul, tapi kan syahadatnya sama, rukun Islamnya sama, umrohnya sama, ke Makkah, ya, bukan ke Purwakarta. Termasuk urusan pilpres, kira-kira gitulah. Kita mah sewang-sewang aja, ya. Pas coblosan mah siapa yang tahu kan? Tapi jangan membuat permusuhan, jangan membuat hina-menghina, jangan membuat apa. Bapak boleh Google 400-an pasangan bercerai gara-gara pilihan politik. Saya siglo taklikna eresna pilihan politik. Eta Indonesia hari ini. Maka penelitian itu mengatakan kalau Indonesia demokrasinya bisa damai sampai mimpinya menjadi negara adidaya. Tapi kalau tiap 5 tahun puntennya pemilihan wali kota Tasik, Bupati Tasik, Gubernur, Presiden, Parasea mau nepi. Kenapa? Karena waktu kita akan habis membahas itu ketimbang 6 jam membangun roket, 6 jam membangun masjid, 6 jam membangun teknologi, 6 jam membangun apa, 6 jamnya habis, akhirnya nggak bahas gosip di WA, nggak bahas si eta kieu, cenah kieu, ya. Maka saya berdoa ya Allah mudah-mudahan rakyat Jawa Barat habiskanlah waktunya untuk hal-hal yang positif, produktif, gitu. Jangan dihabiskan oleh hal-hal yang sebenarnya menjadi rutin. Maka kalau syarat 3 itu terpenuhi, kita akan menjadi negara adidaya. Minimal buat cucu kita, karena usia saya nanti di 2045 mah 74 tahun udah lansia. Jadi saya doakan panjang umur supaya kita reuni lagi di Tasik, apakah terbukti atau tidak prediksi.
Apa yang terjadi menurut penelitian itu kalau kita bertengkar tiap 5 tahun? Ujung-ujungnya negara bisa bubar, Bapak Ibu. Allah sudah menunjukkan di zaman kita hidup, ada negara yang dulunya ada, sekarang tidak ada. Namanya salah satunya Yugoslavia. Pernah dengar ya? Di zaman orangnya. Ayat tos da ayat Pak Yugoslavia. Sekarang menjadi negara provinsi Bosnia, provinsi Serbia, menurang provinsi Aceh, provinsi Pasundan, Bali, Minahasa, Papua, itulah. Karena tidak ada istilah ketiganya. Perang tidak berkesudahan, juta-juta mati karena perang. Kenapa perang tidak berkesudahan? Awalnya dari kerusuhan, Pak. Jadi kerusuhan ini yang kemarin alhamdulillah polisi handle dengan baik. Kalau tidak terkendali, ujung-ujungnya jadi perang. Dari mana datang kerusuhan? Dari hasutan di WA, di Facebook, di mana-mana kan, di Instagram macam-macam. Dari mana datangnya hasutan? Dari kebencian. Ngewawe pokoknya, ya. Mau kebaikan apapun datang dari kelompok itu karena kita beda, anggapnya negatif kan begitu. Kenapa datang kebencian? Nah, ini karena kita hobinya mencari perbedaan ketimbang mencari persamaan. Jadi kalau Indonesia mau damai, mari sama-sama hobi mencari persamaan dalam perbedaan, bukan sebaliknya, neang-neang perbedaan dari sebuah kesamaan. Itu yang saya maksudkan. Selera baju beda, selera ormasnya beda, selera bolanya beda, selera politik beda. Tapi cari persamaannya kan tadi, sama-sama Muslim, sama-sama syahadat, sama-sama ke masjid, sama-sama orang Sundanya, sama-sama mencintai merah putih NKRI, kira-kira. Nah inilah Pak Rektor, tantangan-tantangan di masa depan. Mari bersemangat bagi-bagi tugas ulama, tugas umaro, ya, dan intelektual untuk menjaga agar betul tidak 2045 ini mimpi para pendiri bangsa berhasil kita menjadi negara baldatun thayyibatun warohmatun. Karenanya saya bacakan lagi satu pantun tentang kebersamaan ulama umaro. Membangun masjid ini dengan semen dan batu bata, dananya separuh dari sumbangan warga. Allah akan selalu meridhoi negeri kita jika ulama umaro selalu beriringan bersama. Jadi negara ini selamat kan rumusnya 4. Ilmunya ulama yang dipergunakan, adilnya pemimpin dalam keputusan, dermawannya orang kaya dalam keseharian, dan diijabahnya doa-doa orang duafa ya dalam malam-malamnya. Kalau itu hadir, insya Allah. Jadi maksud saya kita song-song ya dengan peresmian masjid ini sebuah masa depan baru di Jawa Barat, khususnya Periangan Timur, ya. Lupakan masa lalu yang sudah-sudah, ya, dan perbedaan ada aja. Kita cari persamaan, insya Allah 5 tahun ke depan wilayah ini akan menjadi wilayah terdepan terbaik yang seimbang, kan begitu ya, antara urusan dunianya dan akhirat. Jalan tol penting, tapi subuh berjamaah juga lebih penting. Gitu. Membangun taman penting, tapi program maghrib mengaji, jaga akidah juga penting. Membangun bandara penting, tapi tadi membuat program satu desa satu hafiz Quran juga penting. Nah itulah Jawa Barat sebagai contoh. Terakhir dari saya, apresiasi dari banyak negara untuk Indonesia, karena Indonesia diprediksi akan menjadi wajah Islam di masa depan. Islam mungkin lahirnya di Timur Tengah, tapi masa depan Islam yang menjadi contohnya insya Allah ada di Indonesia. Itu saja sedikit semangat tentang masjid, dan kalau nanti memang kampusnya sudah ramai, masjid mau dibangun ya, Pak Rektor kita bisa diskusikan. Saya itu secara profesi sudah nggak boleh lagi Pak mendesain, ya, karena fokus pada pekerjaan. Kecuali masjid, karena wasiat bapak saya. Almarhum bapak saya itu ketua DKM.
wasiatnya salah satunya jangan berhenti membangun. Jadi saya mau sampai apapun jabatan saya, kalau ada yang minta tolong desain masjid, mau musola, mau masjid besar kecamatan, mau masjid di Swedia, saya iyakan atas nama dakwah dan atas nama pada wasiat almarhum ayah. Kira-kira jadi kalau tadi dimohonkan ya, yes, insyaallah. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan peresmian Masjid Kampus Al-Muhajirin ditandai dengan penandatanganan prestasi. Mohon berkenan mendampingi Pak Gubernur, Rektor Universitas Siliwangi, Sekda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Ketua MUI Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Benar. Oh, kita di izin